definisi dari endapan itu ya. Nanti jangan ada yang tanya lagi, Prof, ini endapan Prof. Ya kamu ini definisinya ya. Ini apakah endapan atau bukan ya? Ya. Kalau kamu ragu apakah ini endapan atau bukan, sentrifuge. Ya, lakukan sentrifuge. Ya. Nanti yang diamati itu endapannya atau larutannya. Endapannya atau larutannya yang diamati itu. Perhatikan ya. Ada kok literasi dengan menggunakan argentometri. Nah, yang dilihat endapannya, tapi yang kamu lihat larutannya loh. Sudah coklat, Prof. Mana coklat itu lah? Jadi mahasiswa dengan saya otot-ototan begini. Ini sudah coklat, Prof. Nah ini Prof sudah coklat. Mana coklat itu? Saya melihat putih loh. Mana yang putih, Prof? Saya melihat pendapatnya, dia melihat larutannya. Nah ini kan nyambung. Kamu lihat pendapatnya, enggak pernah lihat larutannya. Nah ini nggak cocok ya. Jadi harus perhatikan itu yang apa? Apakah dia larutannya ataukah endapannya yang berwarna itu, ya? Nah ini yang penting, ya. Nanti juga ini apa namanya untuk reaksi Kupffer itu juga begitu. Prof, kalau endapan ini bagaimana, Prof? Nah, nggak perlu kamu perhatikan endapannya. Walaupun endapannya merah, warnanya kuning apa jingga, terus nggak peduli. Pokoknya larutannya berwarna biru tua, sudah itu. Ya. Endapannya itu, loh, kok ini berwarna putih, Bro, endapannya. Loh, Kupffer itu yang dilihat adalah larutannya, ya. Endapannya warnanya apapun, hitam, coklat, kuning, hijau, ya. Nggak peduli, pokok larutannya biru, maka dia adalah Kupffer positif. Begitu ya. Nah, jadi nanti positif itu jangan, nanti kalau misalnya kamu analisis ya, nanti dahuluan, positif itu jangan ditulis plus gitu aja. Positif itu nyatakan positif larutannya berwarna biru. Nah ini yang benar ya. Endapannya berwarna coklat. Nah ini yang benar ya. Jangan plus minus. Maksudnya apa plus minus ini ya? Nah nggak jelas ya. Jadi plus atau minus itu disebutkan minus karena larutannya berwarna coklat, mestinya biru ya toh. Nah, itu berwarna coklat berarti minus ya. Jangan ada yang tanya, Bro, ini kalau coklat gimana, Bro? Loh, positifnya itu apa? Positifnya itu biru. Kalau nggak biru ya negatif sudah. Ya. Jadi di dalam analisis kimia analisis ini, yes or no, ya. Ya, yang ada yes or no. Biru positif. Coklat bagaimana, Bro? Coklat. Pokok nggak biru ya negatif ya. Merah bagaimana, Bro? Kan kemungkinannya banyak. Bisa jadi merah, bisa jadi kuning ya. Pokoknya nggak biru negatif ya sudah gitu ya. Negatif dan Perhatikan ya. Ini sudah tahu ya. Maksud saya menjelaskan lagi konsentrasi larutan enggak ya? Nah, sekali larutan juga enggak ya? Larutan definisikan sebagai ya. Kami sudah semua sudah lulus SMA semua ya. Amin. Ya. Nah ini definisi campuran homogen ya. Larutan adalah campuran homogen. Ya. Campuran dari dua atau lebih zat dalam satu fase. Bro, ini larut apa enggak, Bro? Nanti itu pasti ada yang tanya begitu. Ini larut apa enggak, Bro? Menurut kamu larut apa enggak? Tapi warnanya merah, Bro. Nah, perasaanmu kalau warnanya merah enggak larut gitu dah. Warnanya merah, warnanya kuning, warnanya coklat, ya. Kalau itu bening maka larut. Satu fase maka larut. Ya. Kalau susu itu larut apa? Campuran heterogen. Ya heterogen lah. Oh dia nggak bening. Ya. Yang namanya larutan
itu hanya satu fase. Keruh berarti bukan. Pokoknya keruh yang bersifat keruh itu tidak satu fase. Yang satu fase itu kalau bening, warnanya apapun. Bening itu bisa warnanya kuning, hijau, coklat, biru, itu bisa bening. Ada toh biru bening kan ada toh, ya. Nah. Putih keruh, bukan larutan itu, ya. Bukan larutan. Putih keruh, bukan larutan, ya. Bagaimana saya bisa mengetahui Prof kalau itu bukan larutan? Centrifuge. Kamu centrifuge, ya. Nanti kalau akan ada endapannya, ya, atau akan dia memisah dua fase, ya. Kalau dia minyak dengan air, ya, dia memisah dua fase, ya. Lebih sini mau temen itu. Ya, penting segala. Larut, sebelum larut, ya. Ada yang zat yang terlarut kita sebut sebagai solut. Ada yang campuran hidrogen, namanya suspensi. Kalau campuran itu hidrogen, namanya suspensi, ya. Presipitat ini adalah endapan, padatan yang tidak larut. Di atasnya endapan itu ada yang disebut sebagai supernatan. Supernatan itu larutan beningnya, Kak. Di atasnya endapan. Setelah kamu sentrifuge itu, biasanya endapannya turun, atasnya kita sebut sebagai supernatan, ya. Seperti ini. Nanti sekarang ada yang tanya lagi loh, ya. Ini larutan. Loh, kok warnanya hijau, Bro? Larutan kan bisa banyak warnanya, ya. Nah ini bukan. Ya, kalau begini jelas ini. Nanti kalau ini, kalau keruh, pokoknya keruh itu bukan larutan. Dan keruh itu tidak boleh loh ya kamu lakukan analisis menggunakan spektrofotometri. Tidak boleh, ya. Spektrofotometri itu harus bening. Harus bening. Nah, saya pernah menguji skripsinya, ya, dari universitas swasta, ya. Universitas swasta skripsinya. Nah itu larutan apa? Keruh, Prof. Tapi dia menggunakan spektrofotometri. Nah, kan nggak bisa. Ya ini kamu harus ngulang ini. Harus ngulang, ya, datamu. Nah, pengujinya, pembimbingnya bingung, ya. Ya, pastilah. Nah, kalau kamu nggak ngulang, ya saya berhenti aja jadi penguji, ya. Saya mengundurkan diri aja jadi penguji. Ya, jadi ini keruh, di sini keruh, ya. Nah, setelah diendapkan, setelah kamu sentrifuge, nah, ini endapannya kita sebut sebagai presipitat, endapan atasnya kita sebut sebagai supernata, ya, ya. Ini gambarnya yang lebih jelas, ini, ya. Nah, ini suspensi, ini campuran hidrogen, ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa kok ini analisis tadi sudah yang saya jelaskan tadi? Kenapa kita menggunakan sistem H2S? Karena golongan 1 nanti itu diendapkan sebagai garam kloridanya. Golongan 2 nanti 2A, 2B, 3B itu sulfida, tapi suasananya asam. Ya, perhatikan, ya. Nanti kalau saya kok nggak ketemu, Prof? Ini harus asam, ya. Dan golongan 1 ini juga asam. Ini asam, ini asam. Nah, pas masuk ke golongan 3A, ini harus basah. Nah, disinilah sering tidak ketemunya. Karena mula-mula asam, kamu harus pindah ke basah. Kalau di sini itu sudah terlalu terlanjur, kamu memberikan asamnya itu terlalu banyak, 1 ml. Kebanyakan 1 ml, ya. Sedikit aja dicoba. Kalau begitu tidak ada endapan, hentikan. Beberapa tetes saja, kalau tidak ada endapan, hentikan. Ya, nah seperti itu. Terus
apa namanya, kamu lanjutkan ke golongan berikutnya. Gitu ya. Kamu lanjutkan ke golongan berikutnya, nggak perlu dicari dulu, perlu dicari, ini bro, nggak perlu. Kamu masuk pertama itu kok negatif, ya sudah, jangan dilanjutkan. Masuk ke golongan berikutnya, 2A, ya. 2A masuk ke 2B, ya. Kalau ada endapan masuk. Nah, terus dari situ nanti, karena ini asam, ini asam, kamu masuk ke 3A ini, sebelum masuk ke 3A, itu kamu harus menambahkan asam nitrat. Nah, penambahan asam nitrat juga 1 tetes saja. 1 tetes asam nitrat. Untuk apa sih asam nitrat ditambahkan itu? Nah, di sini ada FeC. Fe itu kalau Fe2+, Fe itu kan ada 2 kan? Iya, 2+3. Apa? 2+3. Namanya apa? Apa dan? Fe2+ namanya apa? Ferro. Ferro. Fe3+ namanya Feri. Ferro itu kalau dengan OH nggak mengendap. Kalau Feri dengan OH mengendap. Ya. Makanya di dalam, kalau dari sini ke sini itu mesti ditambahkan asam nitrat. Untuk apa? Ferronya dirubah menjadi Feri. Jadi kalau mencari ferro jangan ada di 3A ini. Kalau mencari ferro jangan di 3A. Tadi sudah kamu tambahkan asam nitrat, kan sudah jadi Feri, ya. Kalau mencari ferro dari zat aslinya. Ya. Nah, bagaimana bro membedakan ferro dan Feri? Ya gampang. Kalau kamu tambahin apa namanya asam nitrat, nah, kamu biasa kamu tambahin, kamu beri basah tidak mengendap. Begitu kamu beri asam nitrat langsung coklat, mengendap coklat. Berarti itu Feri, bukan ferro, ya. Ini dipermasalahkan loh. Pada kalau kamu laporan ferro, lapor Feri ya salah, ya. Feri lapor ferro ya salah, ya. Kalau Feri itu langsung kamu beri basah, langsung mengendap coklat. Kalau ferro enggak, diberi basah enggak mengendap coklat. Begitu kamu beri asam nitrat, langsung coklat. Kenapa? Kalau diberi asam nitrat kok coklat? Karena ferronya dirubah menjadi Feri. Ya, oleh asam nitrat itu ferronya dirubah menjadi Feri. Ferinya dengan basah. Ya, ya. Oke. Oke, baik. Yang golongan 4 ini lain lagi. Golongan 4 ini dinetralkan. Kamu harus netral ya. Prof, ini sudah terlanjur asam, Prof. Tadi saya kebanyakan memberikan 1 ml, bagaimana? Ini sulit, Prof, kalau dari asam ini menjadi basah sulit. Gimana caranya? Caranya ya ganti baru, ya. Ganti anu baru. Lalu kamu berikan asamnya aja 1 ml, ya. HCl-nya 1 ml ya sulit untuk menjadi basah, ya. Nah, lebih baik ambil baru, kamu beri basah. Nah, ini nanti ke sini, ya. Asam nitratnya 1 tetes saja. Kalau misalnya ferro dirubah jadi Feri, ya. Nah, ini sudah basah. Ini dalam posisi netral di sini nih, dalam karbonatnya. Nah, itu yang penting di dalam analisis kation, dengan sistem H2S, ya. Kamu harus memperhatikan pH-nya, karena kalau pH-nya nggak cocok, ya nggak ketemu, ya. Sampai terakhir waktunya 2 jam. 2 jam ya? Berapa waktunya? 3 jam 20. 3 jam. Ya. Prof, saya nggak nemu apa-apa, Prof. Ini mungkin diberi air, Prof. Ya enggak lah, nggak mungkin kamu diberi air. Ya. Nah. Sampai terakhir nggak nemu apa-apa, ya. Oke, baik.
Sekarang bagaimana teori pengendapannya? Teori pengendapannya ini saya sebetulnya hanya mengingatkan. Jadi kuliah ini kuliah mengingatkan, bukan menambah baru, tidak, hanya mengingatkan. Ya, kamu kan pernah belajar tentang pengendapan, ya toh? Iya. Kalau ada Ag2S misalnya, itu padangan, dia akan terurai menjadi Ag2 plus S2W. Ya, begitu ya. Jadi di dalam larutan itu ada endapan Ag-nya, ada Ag plusnya, ada S2 minnya, ya. Komposisinya tertentu ini ya. Ya, begitu. Nah, akan terjadi keseimbangan seperti ini. Logam pangkat M, logam dengan koefisien M, sulfida N, ini akan koefisiennya M-nya ini jadi koefisien logam Ag2S, maka 2 Ag plus ya ditambah dengan N sulfida muatannya N ya. Kalau perkalian antara konsentrasi ion-ionnya itu dipangkatkan dengan koefisiennya, ini logam pangkatan koefisiennya, sulfida pangkatan koefisiennya kan N ya, itu lebih besar daripada Ksp dari senyawa itu, maka akan terjadi pengendapan. Kalau sama tepat jenuh ya. Kalau sama kita katakan tepat jenuh. Kalau lebih kecil tidak terjadi pengendapan. Ya itu teorinya. Teorinya yaitu. Nah, ya. Jadi kalau dalam hal ini Ags maka Ag. Kenapa kuadrat ini? Karena koefisiennya 2, S-nya 1 ya. Kalau ini lebih besar daripada Ksp Ag2S, maka ini akan terjadi pengendapan. Jadi teori saya sudah. Sekarang coba kita lihat soal nomor 1. Isinya mengerjakan soal aja ini ya. Coba, ada 0,1 M larutan Ag plus dialiri gas H2S. Ada kata-kata di sini sampai jenuh. Sama. Kalau saya mengatakan sampai jenuh itu artinya H2S-nya konsentrasinya adalah 0,1 M. Yes, perjanjian ya. Walaupun tidak ada berapa konsentrasinya H2S. Ya, sudah saya percaya. Pokoknya saya mengatakan sampai jenuh, itu artinya H2S-nya sama dengan 0,1 molar. Ya. Kalau diketahui pKa satunya sekian, pKa ini Ka dan kapan ya? Kapan bis? Ya, pKa satunya sekian, pKa 2-nya sekian. Kalau saya punya HCl misalnya 0,1 M, HCl 0,1 M, berapa konsentrasi H+-nya? Bisa nggak? Ya, makasih ya. Ya. HCl 0,1 M. Berapa konsentrasi H+-nya? Berapa pH-nya?
Ya. Kalau HCl 0,1 M, H plusnya adalah 0,1 M, ya. pH-nya kok bisa, Bro? 0,1 M kan boleh saya tulis 10 pangkat min 1 toh? pH kan sama dengan min log H plus, ya kan gini, sama dengan min log 10 pangkat min 1. Jadi min 1 nya kan bisa kalikan ke sini lah. Min 1 kali min 1 positif 1. Ini mengingatkan kembali, ini kan sudah ya kan? Mengingatkan kembali. Berapa konsentrasi Cl-nya? Berapa konsentrasi Cl-nya? Apakah sama dengan 0,1? Sama? Ya, sama 0,1. Kok ragu-ragu? Nah, kan ini. Sekarang kalau saya punya H2SO4, 0,1 M. Berapa konsentrasi H plusnya? Berapa konsentrasi sulfatnya? Berapa? 0,01. H plusnya 0,01. 0,1 apa 0,01 ya? 0,05. 0,1. 0,2. Nah, siapa yang tahu konsentrasi H plusnya? Ini informasi itu sudah di luar ini ya, di luar kepala ya mestinya ya. Ini kan pertanyaan SMA ini ya. Berapa? Ada S4 nya? 0,1. Kok bisa? Ya. Gini kan? Pasti ya. Makanya 0,2. Kalau asam fosfat seandainya. Asam fosfat 0,1 M. 0,3. H plusnya 0,3. Fosfatnya 0,1. Dilihat koefisiennya, hanya itu loh. Ya. pH-nya berapa? Ya dihitung dari sini. 0,2. Min log 0,2. Ya. 2. Ya opo. Gitu ya. Bisa ya? Kalau sekarang H2S kembali H2S. H2S. Berapa konsentrasi H plusnya? 0,2. Berapa konsentrasi H plusnya dan berapa konsentrasi SB-nya? Apakah 0,1? Apa 0,2? Atau 0,05? Gimana? 0,2 kan? H plusnya 0,2. Bukan. Tidak bisa disamakan dengan HCl dan H2SO4. Disamakan dengan asam fosfat, tidak sama.
Mengapa Prof tidak sama? Karena ini asam lemah. Loh, kok O? Nah kan rumus tahu ini kalau ini asam lemah, ya. Ini kan asam lemah, ya. Pakailah rumus pH asam lemah. Bagaimana rumus pH-nya? Tambah dengan pH sama dengan konsentrasi. setengah. Ya, akar dalam setengah ya. Kalau ini P ya, saya menggunakan P aja. Setengah kali pKa. pKa ini K berapa? A2S kok, ada 2 kok. pKa 1 yang dipakai. Ya, kenapa? Nanti ditambah dengan PC ini apa ini? PC ini P-nya H2S. P-nya H2S. Iya, gitu ya. Bisa dipahami? Gak sama ya bro? Gak sama memang. Karena HCl dan H2S, HCl itu asam kuat. Kalau H2S itu asam lemah, maka dia terhidrolisis Tidak sempurna. sebagian, bukan terhidrolisis Sempurna. sempurna. Kalau HCl asam sulfat dia terhidrolisis sempurna, ya. Nah, H2S maka dia akan terhidrolisis sebagian. Karena terhidrolisis sebagian, maka dia tidak lagi 0,1 atau 0,2, ya. Tapi menggunakan rumus asam lemah. Lah S-nya gimana? S-nya bagaimana konsentrasi? Kalau ketemu pH kan berarti konsentrasi H plus-nya kan bisa diketahui ya. Nah sekarang S-nya bagaimana? S-nya pakai rumus apa? Nah, S-nya lain lagi, harus pakai rumus yang namanya rumus fraksi, ya. Rumus fraksi itu bagaimana? K1 kali K2 kali Ka2 kali dengan C dibagi dengan K1 K2 ditambah dengan tambah loh ya, ini tambah loh. K1 H3 plus H3O plus ditambah dengan tambah lagi H3O plus kuadrat. H3O plusnya dari mana? Nah ini kan sudah ada pH nya. pH kan H plus atau H3O plus, ya. Jadi kamu hitung pH-nya dulu karena H2S itu, ya, baru dihitung sulfidanya. Kamu tidak bisa mengetahui pengendapan atau tidak terjadi pengendapan kalau tidak mengetahui konsentrasi sulfidanya. Ya. Kamu tidak bisa menghitung sulfida kalau tidak mengetahui H plus-nya. Jadi H plus-nya, ya. Nah, maka H plus kamu hitung dulu. Ya, baru S-nya, kalau S-nya sudah ketemu, nah AG-nya berapa bro? Nah AG-nya kan sudah diketahui 0,1 molar. AG-nya kan 0,1 molar. Ya, gitu ya. Kamu hitung berapa pH-nya? Setengah. pKa 1-nya berapa itu? 7,24. 7,24 ditambah dengan PC 10 pangkat min 1 min log 10 pangkat min 1 1. Jadi pH-nya berapa ini? 4,12. Nah, seru ya. Berapa H3O plusnya? 10 pangkat min. Iya kan? Berapa
konsentrasi ya 13 ya. 10 pangkat ini pH-nya ya, pH. Ini pH-nya 4,12. Berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4, ya, bisa diikuti. Kenapa kok min? Nah, pH itu kan sama dengan min log H positif. pH saya ganti min log H positif. konsentrasi H plus ya. Terus Nah, maka H plusnya ini adalah 10 pangkat min min 1. Ini dulu ada yang ditanyakan, ada yang bertanya silakan. Yang bagimu aneh, wah aneh ya ini, wah aneh ya ini ya. Kalau bagimu aneh tanyakan, mumpung belum nanti ini adalah soalnya termudah ya. Nanti ini ada soal lagi, soal berikutnya yang makin lama makin sulit, makin lama makin sulit gitu ya. Ayo, ya silakan tanya. KA1 yang di bawah per KA1 kali KA2 atau Hah? KA aja itu? Saat Oh KA2. ya tanyakan. Barangkali saya nulisnya kurang apa nggak jelas ya. Ayo, ayo tanyakan. Belum dilanjut. Apa? Satunya dari mana? Min log ini dari 0,1 ini. PC itu kan sama min log C. Ya. Sama dengan min log 0,1 ini 10 pangkat saya tulis min 1. Min 1-nya kan bisa pindah sini ya. oh ya sebelah putus. Nah, ini Sepuluh. PC-nya. Ini 1. Oh. Ayo, tanya lagi, nggak apa-apa. Ya nanti berikutnya. Aneh gitu kalau nah, ya, ayo, ya. Kenapa di rumus itu kita harus menggunakan peta? Nah, kenapa kok menggunakan mana? Yang ini ya? Mengapa kok menggunakan PKA1? Karena PKA1 ini yang berperan, bukan PKA2. Biasanya PKA1 itu lebih besar daripada PKA2. KA1 itu lebih besar daripada KA2. Ya, maksudnya 10 pangkat min 7,24 min 7,24. Bagaimana kalau dibandingkan dengan 10 pangkat min 14,92? Besar mana ini? 10 pangkat min. Karena dia lebih besar maka kita ambil yang lebih besar ya. Semua pasti pakai KA1, walaupun untuk asam fosfat juga kita gunakan KA1, bukan KA3 bro. KA3. Ya, gitu ya. Ayo, tanyakan lagi biar bagimu aneh Prof Joko ini ya. Ayo, tanyakan kalau nggak ngerti atau Prof Joko ya. Itu ya Prof Joko ini. Tanyakan lo ya. Ngerti lo ya. Benar ya, bisa ya. Sudah ya ini. Nah, S-nya ini hitungannya adalah S konsentrasi S, ya, terus di sini ya. K1 berapa ini? K1 10 pangkat min 7,24 kali 10 pangkat min 14,92 kali 10 pangkat min PC-nya gitu loh. Nah ini K1 K2 10 pangkat min 7,24
dikalikan dengan 10 pangkat min 14,92 ditambah, nah 10 tambah loh ya ini ya, tambah 10 10 pangkat min 7,24 kalikan dengan 10 pangkat min PH nya tadi ya, 10 pangkat min 4,12 ditambah dengan 10 pangkat min 4,12 pangkat 2 lagi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi itu diapakan? Dikalikan. Pangkat dikalikan tambah ditambah. Ya kan gitu ya. Nah, lupa lo ya itu. Bro, saya sudah apa rumusnya, Bro? Cuman hitungnya nggak bisa, Bro. Modal ya. Ini itu kan berapa ini? Atas. Ini kali ini berapa itu kan? 10 pangkat 23,16 ya. Minus ya? Iya. Ayo. Saya nggak ngerti itu. Gimana kok? 22,16 itu gimana? 22,18 Bisa ya? iya Bisa 22. 11 Ya. Nah, ini berapa ini? 10 pangkat min 22,16 ditambah dengan 10 pangkat min 11,3. 19,5. Hah? 3 itu ya. 36 ya? 11 apa 12? Mana sih? 11 ya? 11,6. Koma 36 ya. Ditambah dengan 10 pangkat min 8,24. Nah, gini kan? Ya. Coba dicek dengan saya. Kalau benar itu. Kamu yang belakang kalau nggak lihat depan sini Mas ya. Wah, ini saya. Kelihatan tak? Kelihatan. Nah, terus berapa? 10 pangkat min 22,16 ditambah dengan 10 pangkat min 11,36 ditambah dengan 10 pangkat min 8,24 ini besarnya. Kalau kamu saya tanya 10 pangkat min 1 dengan ditambah dengan 10 pangkat min 2 berapa? Berapa? 0,11 Gimana? 10 pangkat min 1 ditambah dengan 10 pangkat min 2 Ini nggak bisa dijumlahkan ini. Nggak bisa dijumlahkan. Nggak bisa dijumlahkan. Kalau dikalikan bisa, gampang. Tapi kalau dijumlahkan, ya buat desimalnya. Iya, oh iya. Ini kan desimal. Boleh di sini nggak? Boleh. Kan gini. Lihat. 0,1 ditambah dengan 0,01. Jadi 0,01. Gak bisa, jumlahkan begini gak bisa. Gak bisa loh ya? Ojo di. Kalau kamu kalikan ya gampang ya. Nah, kalau begini. 10 pangkat min 1 ditambah dengan 10 pangkat min 16.
Gimana nih? Kalau ada 10 pangkat min 1 ditambah dengan 10 pangkat min 16. Ya harus gini, 0,1 ditambah dengan 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 15, 1. Kan ini ya. Nah, ini bisa saya sederhanakan. Kalau jaraknya antara ini dengan ini itu jauh, maka ini bisa kita sederhanakan. Ini ya kira-kiranya ya sama dengan 0,1. Karena itu terlalu jauh, ya, terlalu kecil dibandingkan dengan 0,1. Apa itu? Itu. Diberatin. Ya, itu ya. No. Nah, sekarang gini. Ini ada 10 pangkat min 22. Ini baru 16 ya. Ini 22 ini. Ini 10 min 11 ya. Ini 10 pangkat min 8. Kira-kira kan bisa saya sederhanakan. Mana yang paling besar dari 3 ini? 10 pangkat min 8. Oleh karena itu, maka ini saya perkirakan, ya kira-kira lah. Ini saya abaikan aja. Nah, ini saya abaikan. Kira-kiranya adalah 10 pangkat min 8, signifikan. Oh. Langsung diambil yang gedenya aja. Kenapa Bro kok bisa begitu? Karena jaraknya jauh antara ini dengan ini. Ya. Karena jaraknya jauh. Kalau nggak jauh bagaimana Bro? Kalau nggak jauh, ya kamu tambahkan seperti itu. Nanti diganti 10 pangkat. Ini kan bisa saya buat 10 pangkat ya. Ini kan bisa menjadi 1,1 Kali 10 kalikan dengan 10 pangkat min 1. boleh tak? Nah, baru bisa ditambahkan. Nanti kalau sama pangkatnya bisa disebelahkan. Nah, kalau mau begitu, semua dibuat 10 pangkat min 8,24 ya. Nanti kan bisa ditambahkan ya. Begitu. Maka ini penyebutnya ini saya sederhanakan begini. Kalau begitu, kalau dibagi bagaimana? Dikurangi. Jadi 10 pangkat berapa ya? 14,9. Min 14,9. berapa? 14? 14,92. Coba cek ya. Ya betul. Ya, jelas ya. Nah, kalau ketemu S-nya ketemu, ya, AG-nya ketemu. Bagaimana? Bisa kamu kalikan? Nanti baru kamu bandingkan dengan KSP-nya. Besar mana hasilmu itu dengan KSP-nya, ya? Oke, coba. Coba ya. Berapa besar perbedaan jarak yang dia itu bisa diabaikan itu? Ya. Dua saja. 8 sampai min 8 dengan misalnya ini min 10 sudah bisa diabaikan. Kan 100 loh. Kalau 2 itu kan artinya 1/100. Ya kan? Lebih kecil 100 kali ya, kecil sekali. Ya, maka sudah bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya 1 itu 9, nggak bisa diabaikan ya. Kan 10 kalau itu 8 ya. Maka harus kamu hitung. Bagaimana Bro? Ya dihitung lah. Kemampuannya untuk menghitung menggarisnya bagaimana? Harus bisa loh ya menghitungnya ya. Ya. Itu untuk hasilnya S-nya kan adalah 10 pangkat min 14,92. Ya. Nah, itu kan juga sama dengan PKA 2. Nah, itu nanti ternyata sama dengan KA2 ini. Terus siapa itu dong ngapain kok itu begitu? Gini, itu kebetulan apa pasti? Pasti. Ya, pertanyaannya begitu. Pasti. Ternyata
10 pangkat min per 12,92 ini Sampai jenuh. sama dengan KA2-nya. Ini secara kebetulan ataukah pasti? Pasti. Pasti karena sampai jenuh. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Ayo, ayo jawabanmu apa ini? Semuanya pasti. Sesuai kesepakatan kelas. Tapi begini, ya. Jadi demokrasi itu tidak sama dengan meritokrasi. Berdasarkan Nggak merit. sama. 100 orang, 99 orang mengatakan A, 1 orang mengatakan B. Bisa saja yang menang itu yang B. Karena berdasarkan merit. Yang presiden. Itulah meritokrasi. Tapi kalau demokrasi yang menang yang A, belum tentu yang A itu benar. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini kita ini kan menganut demokrasi. Apakah demokrasi ini benar? Belum tentu. Ya. Apakah di keluarga perlu demokrasi? Tidak perlu. Ya. Anak-anak begini, orang tuanya begini. Enggak ada. Kadang-kadang orang tua sudah benar. Ya seperti itu ya. Meritokrasi ya penting untuk dipertimbangkan ya. Ya. Jadi ini ternyata setelah dihitung ya itu ternyata mana ya hitungannya ini ya. Setelah dihitung ternyata dia lebih besar daripada nah ini setelah dihitung ternyata dia AG-nya 0,1. Saya buat 10 pangkat min 1 ya ini ya, biar gampang hitungnya. Dikalikan dengan ini kita dapatkan 10 pangkat min 16,92 ya. Dan ini bagaimana kalau dibandingkan dengan KSP-nya? Ya, ternyata lebih besar ya. Maka artinya kalau AG-nya 0,1 diberi H2S sampai jenuh, itu akan terjadi Kapan? Nah, kembali itu tadi, apakah ini merupakan kebetulan? Apakah ini merupakan kebetulan? KA2 ini sama dengan konsentrasi S, ini seharusnya Karena jenuh kan. seharusnya ya pasti. Loh, kalau begitu Prof Joko ngapain tadi? Sulit-sulit kalau dia nah begini. Karena ada yang tidak seharusnya nanti. Oh. Kalau kondisi ini dicapai, kalau pH itu hanya ditentukan oleh H2S saja, maka benar dia. Apakah boleh Prof kalau ujian saya langsung tak A2 gitu? Apa namanya? Konsentrasi S. Boleh. Kalau kondisi itu memang benar. Ya, boleh kalau kondisi itu memang benar. Kalau kondisinya tidak benar, maka tidak boleh sama dengan KA2. Ya. Kapan kondisinya benar? Kalau pH itu hanya dipengaruhi oleh H2S saja. Apa bisa Prof dipengaruhi oleh yang lain? Bisa. Ditambah HCl, didapar. Ya. Nanti ada soalnya yang pakai dapar kan itu ya. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Apa ini? Ya, 1 jam. Ya. Kita coba contoh yang kedua. Ada BI. BI itu kalau terbentuk endapan H2S, pakai H2S akan terbentuk apa ya? BI 2S3. BI 2S3. Nah, reaksinya kan begini. BI 3+. Ini berapa bentuknya? 2. Ditambah dengan 3S2. Nah,
Nanti konsentrasinya harus kamu pangkatkan. Jangan lupa loh ya, ini banyak yang lupa ini. 3 plus kuadrat dikalikan dengan S2 min pangkat harus lebih besar KSP. Ini loh yang harus penting ini ya. Ya benar nggak itu ya? BI-nya harus dipangkatkan 2, S-nya harus dipangkatkan 3. Ya. BI-nya sudah ada itu lakukannya. Sekarang tinggal mencari S-nya ya. Apakah boleh saya menggunakan rumus konsentrasi S2 min-nya sama dengan K2? Belum tentu. Boleh. Boleh nggak langsung S2 min-nya sama dengan K2? Coba dilihat soalnya itu loh. Larutan B ini dialiri dasar 2S sampai jenuh pada pH. Artinya pH-nya diatur. pH-nya bukan berasal dari H2S. Kalau begitu gimana, Bro? Apakah sama dengan K2? Ya enggak lah. Gimana kalau begitu? Ya kamu begini tuh pH-nya sudah diketahui, ya. pH-nya sama dengan 2, ya. Oke. Jadi di sini kamu cari dengan rumus fraksi, ya. KA1 kali K2 Kali C. langsung aja ya, maksudnya ya. K1 nya berapa itu tadi? Sama ya, 10 pangkat min 7,24 dikalikan dengan 10 pangkat min 14,92 dikalikan dengan C-nya. 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. C-nya berapa? 10 pangkat min 2. C-nya adalah konsentrasi apa? Konsentrasi apa? BI. Konsentrasi BI-nya apa konsentrasi S-nya? Atau BI. Masa? Enggak. Mungkin. Iya. Yang tadi itu loh, yang tadi coba dengan yang tadi. Setengah PKA. C ini. C-nya itu apa? C-nya itu? Ya konsentrasi. Konsentrasi tapi konsentrasinya apa? Ini ada konsentrasi yang BI, ada Tambah PC. Tapi gini nih. H3 plus atau konsentrasi yang lain. Ini 3 plus. Oh, tadi ini kamu Berarti 10 pangkatnya 2 dong? Loh, kok ini? Ya? S-nya itu adalah konsentrasi dari H2S-nya. Oh, tadi itu yang kayak pertama tadi. Loh, lihat itu begitu. Oh, emang lain. Kan memang begitu. Oh, jadi iya. Loh, mana perokok gak diketahui? Loh, kan sudah saya Sampai jenuh. ada kata-kata ini tuh ya. Sampai jenuh. Iya. 0,01. C-nya H2S. Coba kata tuh kamu beri biar nggak keliru-keliru. Sampai jenuh. C-nya apa itu? Oh, ada baru dikali sedikit aja kita nggak tahu ini bagaimana dimasukkannya. 7,24. C-nya adalah C-nya H2S, berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 1 per K1 K2 10 pangkat min langsung tadi berapa itu tadi? Itu kan 10 langsung aja ini ya, sama toh? Min 22,16 ya, ditambah dengan 10 pangkat min 7,24 dikalikan berapa ini?
Berapa? 10 pangkat min 4. Dari mana? Dari PH. Karena kan kalau tadi kan kita ngitung H plusnya dulu karena kita nggak tahu PH-nya berapa. Nah, sudah tahu pH-nya tahu. Ya. pH-nya berapa? 10 Dua. pangkat min Kalau begitu konsentrasi H plusnya? 10 pangkat min 2. Maka di sini 10 pangkat min 2 loh ya. Ditambah dengan 10 pangkat min 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Nah, gini. Nanti kalau S-nya ketemu, BI-nya kan sudah ada kan bisa menghitung KSP-nya. Ini cukup sih 10 pangkat min 4. Ayo coba kamu kerjakan sendiri. Coba. Jadi kita tinggal iya ambil sing 4. Berarti 2 3 1. 10 pangkat 18. Iya 18. Bukan. Nanti setelah ini agak cepet loh ya. Yang diambil langsung Setelah ini agak cepet loh ya. yang diambil langsung Nah, min ini kan yang masih, min 10 pangkat min 4-nya itu. Maka apa itu? Ini udah ada. Oh gitu.